rekan-rekan semuanya. Salam kenal, nama saya Afini. Ya mungkin di sini bukan saya yang lebih pintar ya, kita hanya berbagi ilmu saja gitu terkait dengan mengajarkan puasa pada anak usia dini. Sebentar saya akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ya untuk share materinya. Nah, ini ada di pertemuan kali ini ada 3 hal besar yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu karakteristik anak usia dini, karena sebelum kita mengajarkan sesuatu gitu ya ke seorang anak, tentunya rasanya kita harus paham dulu memang mereka tuh karakternya kayak gimana sih, sehingga nanti tepat gitu cara pengajaran yang kita sampaikan kepada. Wafi ini punten ke mute. Wafi ini. Ini suka tiba-tiba ke mute beberapa kali kalau di awal nih. Sorry. Wafi ini bisa unmute nggak? Bisa. Udah terdengar suara saya? Sip. Duh, deg-degan ini. Kemarin juga Bu Ditya awal-awal gitu 3 atau 4 kali tiba-tiba nge-mute sendiri. Oh. Nanti aku ingetin ya, bisa ke-mute lagi. Kadang kalau misalnya udah ngomong sendiri tuh suka nggak fokus gitu ya sama hal-hal lain. Tahu-tahu ke-mute, tahu-tahu kemarin kalau pas kuliah tahu-tahu ternyata Zoom-nya mati. Saya udah ngomong berapa menit itu, 5 atau 10 menit, taunya anak-anaknya nge-WA. Bu, Ibu udah masuk lagi? Mati. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Jadi ada 3 hal utama yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gimana sih caranya untuk mengajarkan puasa pada anak usia dini. Nah, biar kita tahu nih bagaimana cara mengajarkan yang tepat atau cara pembelajaran yang tepat untuk anak-anak usia dini, rasanya kita perlu tahu juga karakteristik mereka itu kayak gimana sih, biar nanti tepat nih cara pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kok sudah diajarkan puasa, padahal ini masih anak usia dini, kan belum wajib juga ya puasa gitu. Tapi kok sudah diajarkan, nah nanti kita akan bahas kenapa ya kok harus diajarkan sejak awal-awal kehidupan gitu. Dan yang terakhir tentu saja materi utama gitu ya, bagaimana kalau gitu cara untuk mengajarkan puasa bagi anak-anak usia dini ini. Oke. Nah, saya ambil nih salah satu hadis gitu ya, bahwa tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada budi atau pendidikan yang baik. Jadi rasanya pendidikan yang baik, kemudian pengajaran yang baik, cara-cara sopan santun, kemudian pelajaran moral seperti itu ya, hal-hal yang baik itu merupakan pemberian dari orang tua kepada anaknya gitu. Jadi dan sebenarnya kalau misalnya di sini masih belum ada yang punya anak gitu ya, rasanya nggak apa-apa lah kita belajar bareng, atau misalnya nanti buat ponakan, buat sepupu, buat adik seperti itu ya. Ternyata pembelajaran yang baik atau hal-hal baik yang kita berikan itu juga nanti akan membantu nih adik-adik kita ataupun anak-anak kita bisa menjadi individu yang baik ketika nanti masa dewasanya. Nah, kita mulai ya dari karakteristik anak usia dini. Nah, di sini saya spesifikkan karena usia dini itu kan sebenarnya banyak ya, dari 2 sampai 5 tahunan itu disebut sebagai anak usia dini gitu. Nah, dan kalau misalnya pada anak-anak, jangankan 1 tahun, beberapa bulan saja udah banyak lagi perkembangan-perkembangan yang rasanya, loh kemarin udah belum bisa gitu, sekarang udah bisa gini gitu, yang kayaknya kok cepet banget ya si anak ini berkembang seperti itu. Makanya saya spesifikkan untuk anak usia 4-5 tahun. Nah, ini ada beberapa karakteristik perkembangan anak, terutama untuk anak usia 4-5 tahun. Sebenarnya
untuk karakteristik untuk aspek perkembangan itu ada banyak ya, ada aspek fisik, ada aspek motorik, ada aspek emosi dan lain sebagainya. Nah, yang lebih banyak saya masukkan di sini ini adalah lebih ke karakteristik perkembangan kognisi dan perkembangan sosioemosionalnya. Nah, apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama nih, mereka sudah mengerti arti kata yang menunjukkan posisi. Jadi udah tahu mana di atas, mana di bawah, mana di depan, mana yang di belakang, seperti itu. Kemudian mereka ini kalau bermain berbeda dengan anak-anak usia yang lebih muda gitu ya. Di usia ini ketika bermain itu mereka sudah senang bermain secara kelompok. Sudah senang untuk apa ya? Mengikuti teman-temannya gitu. Dan mereka senang melakukan suatu permainan-permainan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan mereka juga sudah mampu nih mengikuti aturan dalam permainan. Contohnya apa? Kayak misalnya main ucing sumput gitu ya, udah tahu ketika yang jadi kucingnya itu akan ngitung dari 1 sampai berapa. Yang lainnya itu akan sembunyi, walaupun mungkin mereka tuh kayaknya gatel gitu ya, jadi sembunyi tuh sambil nongol-nongol, sambil manggil-manggil si temennya yang jadi kucing gitu, biar ketahuan tempat sembunyinya di mana. Nah, sebenarnya ini tuh bisa jadi bahan gitu ya bagi kita, terutama berarti kalau misalnya mengajarkan sesuatu kepada anak itu ya berarti gunakan cara-cara yang kayaknya itu kok main ya, kok seneng-seneng ya ini. Biasanya kalau misalnya dengan cara seperti itu, mereka akan lebih mudah dan lebih senang untuk mengikuti hal tersebut. Nah, kemudian mereka sudah senang menyebut kata-kata baru. Kalau sudah menemukan satu kata baru itu biasanya akan diulang-ulang nih kata-katanya. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi kayak misalnya perilaku-perilaku tertentu yang rasanya baru itu juga mereka sangat senang sekali melakukannya gitu ya. Jadi kayak misalnya suka ngelihat orang tuanya nih, misalnya ibunya pakai make up gitu atau sisiran gitu, dia pengen ikutan disisir rambutnya, atau pengen ikutan ini apa sih namanya, pakai make up ibunya seperti itu. Atau misalnya pakai sepatu bapaknya gitu, atau bawa tas bapaknya kemana-mana pas bapaknya udah pulang kerja gitu. Itu senang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, mereka ini sangat senang sekali bertanya. Segala sesuatu ditanyain, sampai terkadang orang-orang tua atau orang-orang di sekitarnya bingung, ini cara jawabnya gimana? Segala ditanyain gitu ya. Bahkan bertanyanya itu kayaknya udah lebih nyecer daripada wartawan infotainment gitu, nanyanya tuh udah kenapa gini, kenapa gitu, kita udah jawab apa, ditanya lagi kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitu, sampai pusing biasanya orang tuanya. Aduh, cara jawabnya gimana, seperti gitu. Kemudian mereka juga ternyata di usia segini sudah bisa nih untuk diajak berkomunikasi, tapi tentu saja ya komunikasinya ini komunikasi yang sederhana. Maksudnya nggak bisa lah kalau misalnya kita tanya yang susah-susah kayak, Dek, menurutmu gimana sih keadaan negara saat ini? Bingung mereka jawabnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya, Dek, tadi nonton apa? Tadi makan apa? Tadi main apa? Itu mereka sudah bisa menjawab dengan kata-kata yang benar. Dan yang terakhir, imajinasinya itu semakin tinggi. Mereka senang sekali bermain peran. Dengan dia tentu saja ya si anak tersebut sebagai tokoh utamanya. Jadi banyak sekali kayak permainan pura-pura tuh yang sudah sering mereka lakukan, kayak main rumah-rumahan, jualan-jualan seperti itu. Atau kalau sekarang gitu ya, saya punya ponakan usia 4 tahun. Kayaknya dia di rumah itu sering sekali melihat ibu atau bapaknya itu nge-zoom seperti ini. Jadi dia sekarang lagi senang sekali nelpon saya, tapi video call gitu ya. Jadi bisa banyakan nelpon saya, nelpon adik saya gitu. Nanti dia kayak ngobrolnya itu udah kayak orang yang Zoom. Jadi kayak
Selamat pagi, Bibi Afini, Bibi Atina. Hari ini kita bertemu bersama. Udah kayak gitu aja gayanya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Kita lanjut lagi. Nah, kalau gitu, kok sudah sih diajarkan puasa? Padahal ya usianya ini kan masih muda sekali rasanya ya, masih 4 sampai 5 tahun gitu. Balik aja belum, rasanya juga masih belum dihitung nih dosa-dosa yang dia lakukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal. Saya simpulkan ada 2 hal utama nih. Kenapa kok belajar puasa itu sudah bisa diajarkan pada anak yang usianya rasanya masih muda sekali gitu. Nah, yang pertama, puasa ini merupakan hal yang banyak manfaatnya. Kalau rekan-rekan ikuti gitu ya materi-materi sebelumnya dari teman-teman saya, Pak Taufik, Pak Zen, Bu Detri, Bu Ditya, rasanya banyak sekali manfaat dari puasa ini untuk kita sebagai umatnya, seperti itu. Dan rasanya bukan hanya puasa ya, kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata memberikan banyak dampak positif untuk kita sebagai umat gitu. Dan kalau misalnya saya berpikir gitu ya, sebenarnya kewajiban dalam agama, terutama dalam agama yang kita anut gitu, itu rasanya semuanya baik untuk kita. Jadi kalau saya pikir itu sih sebenarnya bukan kewajiban ya, tapi malah itu adalah kebutuhan saya untuk melakukan hal tersebut. Kayak misalnya sholat gitu. Sholat itu kalau misalnya kita baca arti-artinya atau makna-maknanya, itu semuanya adalah permintaan dari kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, tolong ini, tolong berikan saya jalan yang lurus dan seterusnya gitu. Semuanya itu adalah permintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga kalau puasa udah jelas sekali, kemarin juga sudah dijelaskan sama Pak Taufik, rasanya itu kan hadiah rasanya ya, puasa itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Dan tentu saja puasa sebagai hal yang positif ini rasanya juga perlu kita bagikan, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita atau misalnya kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita nih yang masih kecil-kecil gitu ya, karena hal ini ternyata banyak manfaatnya. Dan kemudian hal lainnya, kenapa sih kok puasa itu harus diajarkan sejak usia dini? Karena belajar sejak awal itu akan membuat anak terbiasa. Karena ketika sudah terbiasa, itu ketika nanti dia diajarkan lagi bahwa ini adalah suatu kewajiban, akan lebih mudah lagi dia untuk belajar. Gitu. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kemudian dilanjutkan dan ditambah dengan hal-hal lainnya gitu ya, itu akan lebih mudah diikuti daripada nanti baru pas usia balik baru kita wajibkan, kamu harus puasa, kamu harus sholat, seperti itu. Kalau dia sebelumnya nggak pernah diajarkan sama sekali, akan lebih susah tuh ngajarinnya atau nyuruhnya, seperti itu. Tapi ketika ini sudah kebiasaan, ya anak-anak terutama gitu ya akan dengan senang gitu melakukan hal tersebut. Kita ini apa? Nanti saya share materi dulu semuanya, baru tanya jawab, atau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, kalau ada yang mau ditanyain dulu silahkan. Atau masih banyak nggak Mbak Vini ini? Dikit lagi sih sebenarnya. Soalnya belum ada, dilanjut aja dulu. Masih terpesona kayaknya, masih terpesona ini. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi utamanya. Kalau begitu, bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak ini untuk berpuasa? Nah, ini ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk mengajarkan puasa pada anak-anak. Yang terutama pada anak usia 4 sampai 5 tahun ya. Yang pertama itu adalah memberikan penjelasan kepada anak mengenai apa sih itu puasa. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Dan perlu kita ingat pada anak usia segini, usia 4 sampai 5 tahun,
itu untuk perkembangan kognisinya atau perkembangan cara berpikirnya itu belum bisa seperti kita yang sudah remaja akhir atau dewasa ini gitu ya. Jadi mereka mungkin akan susah ketika memahami konsep agama, ketika memahami konsep ketuhanan seperti itu ya, itu akan sulit gitu. Jadi kita ajarkan saja mengenai makna puasa ini atau mengenai pengertian puasa ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Contohnya misalnya, apa sih puasa? Kenapa sih mama puasa? Misalnya seperti itu ya. Puasa itu berarti mama misalnya menahan diri untuk nggak makan, untuk nggak minum, ataupun marah kepada adik ketika adik nakal misalnya. Terus dia nanya, apa sih menahan diri itu? Gitu ya, biasanya kan gitu ya nanyanya tuh ya, lanjut terus. Nanti kita jawab lagi, menahan diri kita kaitkan dengan contoh konkretnya. Misalnya, kayak misalnya adik lagi main sama kakak, kemudian adik pengen nih ngambil mainan punya kakak. Nah, adik tahan tuh, nggak ngambil dulu. Diambilnya nanti kalau kakak sudah selesai main. Nah, itu artinya menahan diri gitu. Kemudian misalnya terus nggak makan minum sama marahnya dari kapan sampai kapan. Nih dari pas subuh, udah adzan subuh, ini adzan subuh nih, kita kasih tahu ya adzan subuh itu seperti apa, kemudian sampai nanti pas maghrib, kayak gitu. Nah, penjelasan-penjelasan sederhana seperti ini diharapkan membuat anak bisa tahu, oh itu ya puasa, kayak gitu. Dan kemudian yang kedua, jangan paksakan anak untuk puasa secara penuh. Mungkin ini masih usia 4-5 tahun ya, rasanya juga rekan-rekan dulu waktu pas belajar puasa tuh ada puasanya duhur, ada yang puasanya sampai asar, nanti lanjut lagi sampai maghrib, seperti itu. Nah, pada anak-anak usia segini juga rasanya dan memang belum wajib juga kan ya untuk puasa gitu, tapi bisa kita coba ajarkan. Dan paling lama misalnya mereka nggak makan dan nggak minum itu paling lama sekitar 3 jam, jangan lebih dari itu karena kasihan si anaknya juga gitu ya. Dan kalau misalnya dia sudah nggak tahan pengen makan ya diperbolehkan saja, tapi nanti misalnya habis makan ya udah adek buka dulu, tapi nanti kita lanjutin lagi ya, kayak gitu. Kemudian bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, jangan misalnya pas lagi nih udah nggak makan dan minum gitu ya, terus diajak kayak kita gitu ya, senangnya tuh kan kalau puasa tuh bawaannya tuh pengen tidur, terus diajaknya goleran, terus jangan seperti itu, tapi ajak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan ini juga bisa dilakukan misalnya pada saat sahur, dan pada saat sahur misalnya dibuat suasananya itu menyenangkan, ayo bangun itu, kemudian ini apa sih namanya, makannya bareng sambil diajak ngobrol, sambil diajak main gitu, sehingga si anak ini juga bisa menikmati ritual-ritual yang dilakukan selama berpuasa gitu. Kemudian misalnya pas mau buka gitu, pas udah mau maghrib atau pas ngabuburit, diajak jalan-jalan, cari makanan kecil atau makanan-makanan kesukaannya, itu juga sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga dia akan mengkaitkan nih kegiatan puasa dengan sesuatu hal yang menyenangkan atau suatu hal-hal yang positif bagi dirinya gitu. Jadi dia juga tidak akan merasa terpaksa untuk berpuasa. Kemudian ketika makan juga rasanya harus diperhatikan ya, gizinya harus seimbang. Kemudian misalnya diajarin nih kalau misalnya pas sahur jangan makan makanan yang terlalu pedas atau misalnya yang terlalu dingin biar gak gampang haus kayak gitu. Atau misalnya pas buka itu jangan langsung banyak makan dikit dulu, nanti diajak sholat bareng-bareng kayak gitu, diajarin saja ritual-ritualnya gitu. Dan tentu saja dengan ini ya, pasti namanya dengan suasana yang menyenangkan. Karena mungkin di sini masih ada yang langganan majalah Bobo. Itu kan ada ya tagline-nya tuh, bermain sambil teman bermain dan belajar gitu. Jadi belajar itu harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, suasana bermain ya. Suasana bermain itu kan hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan yang terakhir itu beri motivasi dan hadiah ketika dia berhasil mencapai suatu target-target dalam puasa. Kayak misalnya, kalau adek bisa bangun nih tiap sahur 5 hari aja berturut-turut, nanti
sama mama dikasih apa misalnya boleh nonton film Upin Ipin selama 1 jam gitu atau apa gitu ya, hal-hal yang dia senangi. Atau misalnya nanti kalau misalnya adik puasa pas buka dia mau makan apa ya nanti kita beli bareng-bareng gitu dengan makanan-makanan yang memang dia sukai. Motivasi juga bisa diberikan kayak, wih hebat, Ade udah 2 jam loh puasanya loh, udah misalnya dari tadi subuh sekarang udah jam 6, Ade belum makan sama sekali, hebat banget, misalnya seperti itu. Atau misalnya dibuat target, mau sampai jam berapa nih kira-kira nanti bukanya gitu, sambil mengajarkan konsep waktu terutamanya, jadi nggak hanya puasa saja yang kita ajarkan, kita sambil bisa mengajarkan hal-hal yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir ini ada hal-hal yang jangan dilakukan ketika kita mau mengajarkan puasa pada anak. Yang pertama apa? Jangan memaksa. Ingat juga ya bahwa kan mereka belum wajib juga untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya pas sahur nih mereka nggak mau bangun karena masih ngantuk banget, ya udah nggak apa-apa. Nanti sahurnya diundur di jam 7 pas mereka bangun misalnya. Itu boleh. Kemudian misalnya udah nggak tahan nih pengen buka padahal baru 2 jam, ya boleh-boleh aja. Yang penting kan tadi pas sebelum 2 jam tuh mereka sudah mencoba untuk menahan diri tidak makan dan minum. Kemudian yang jangan dilakukan lagi itu adalah membandingkan anak dengan orang lain. Jangan bilang, tahu nggak si kakak itu, dia bisa loh puasanya seharian atau apa gitu ya. Rasanya kalau membandingkan ini jangankan anak-anak, kita yang sudah besar saja, kalau misalnya dibanding-bandingkan suka bete gitu ya, yang asalnya mau ketika dibandingkan tuh bukan malah mau bersaing, malah ya udah nggak usah aja sekalian, jadinya seperti itu. Kemudian jangan mengejek ketika anak ini makan atau berbuka gitu ya. Kok udah buka, kok udah makan, jangan seperti itu. Ini takutnya nanti akan menurunkan harga dirinya, kemudian akan menurunkan bahwa oh nggak boleh ya ini, seperti itu. Oke, ini paling yang bisa saya share terkait dengan cara-cara untuk mengajarkan puasa pada anak. Saya kembalikan ke Pak Zain dan Teh Hafsah. Oke, mantap, luar biasa nih. Keren banget ya. Dan aku jadi mau nanya dulu ini yang pertama boleh ya? Ini sebelum nanti di chat juga ada. Dan teman-teman yang mau nanya udah dipersilahkan boleh untuk raise hand. Silahkan. Kalau ternyata ini aku mau, kameranya lagi error lagi ya. Bentar ya. Ini entah kenapa error terus nih. Jadi tadi aku mau summary dulu. Ternyata ada 5 langkah gitu ya, 5 langkah bagi kita untuk mengajarkan kebiasaan puasa pada anak usia dini nih. Yang kayaknya bisa nggak ya kita pakai juga buat orang dewasa misalkan ya, untuk ngebangun kebiasaan apapun. Tadi itu ada 5 itu, 1, bentar. Beri penjelasan. Ya. 1, beri penjelasan. Berarti kita butuh reason ya, butuh strong why ya. Kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, termasuk bukan cuma soal ke anak ngajarin puasa, tapi barangkali terhadap apapun yang terjadi pada hidup kita butuh penjelasan ya. Kenapa kita melakukan ini dan itu ya. Yang kedua, ada batasan yang membuat kita jangan memaksakan ya. Tahu batasan diri terutama ya. Jadi jangan dipaksa supaya anak bisa full utuh puasanya. Termasuk juga harus tahu batasan-batasan diri kita. Yang ketiga, aktivitasnya harus mudah dan menyenangkan gitu ya. Aduh, ini keren banget materinya nih. Dan yang keempat, setiap prosesnya tuh harus benar. Jadi walaupun nomor 3-nya kegiatan yang menyenangkan, nomor 2-nya ngomongin soal batasan, tapi nomor 4 itu ngajak kita untuk menjalani prosesnya secara benar ya. Makan yang benar, proses yang tepat gitu ya, bukanya seperti apa. Nah, ini juga penting nih. Dan yang kelima, setiap kali ada kemajuan atau progres dikasih apresiasi, diberikan penguatan supaya kebiasaan itu bertahan. Ini keren banget. Bisa nggak ya kalau kayak gitu di orang dewasa juga nih ya, untuk bukan cuma ngajarin anak untuk puasa, tapi buat kita nih yang nyimak
untuk membangun kebiasaan tuh pakai 5 langkah itu? Bisa nggak sih kira-kira Bu Alvin? Bisa kayaknya ya. Ini sebenarnya masih suatu hal yang umum gitu. Jadi bisa diterapkan mau pada anak-anak, mau pada orang dewasa yang sedang belajar sesuatu, mau pada remaja. Sepertinya sih bisa dilakukan gitu. Karena ya kayaknya ini prinsip di perkembangan gitu ya, semua tuh harus dilakukan dalam suasana atau situasi yang menyenangkan. Saya sendiri kalau misalnya situasinya tegang, situasinya penuh tekanan, itu biasanya jadinya nggak maksimal ketika belajar sesuatu gitu. Tapi ketika menyenangkan, menggembirakan, selain ini akan lebih mudah bagi individu untuk memasukkan informasi nih ke dirinya gitu, itu juga akan membuat si individu mengkaitkan bahwa oh ini tuh suatu hal yang menyenangkan, bukan sesuatu yang rasanya dipaksa atau misalnya atau penuh ancaman seperti itu. Bisa sih Pak. Mantap, keren. Ini aku terinspirasi banget nih, mantap nih buat kelas membangun habit Hapsah ini bagus. Iya. Keren. Mantap ya. Nah kalau di chat Hapsah ada apa ya? Kalau di kolom chat ada yang nanya nggak? Ada. Di chat udah ada tadi Kak Mega, mana ya? Megawati Fajar. Teh mau nanya, anak saya umur 5 tahun. Ini dari hari puasa pertama kemarin, alhamdulillah sudah puasa full 1 hari. Full 1 hari. Disuruh setengah hari nggak mau. Puasa tahun kemarin juga alhamdulillah full 7 hari. Nah pertanyaannya itu gimana? Soalnya tetangga kok malah pada bilang kasihan, tapi anaknya disuruh setengah hari nggak mau gitu. Kalau udah terlanjur bisa gitu, nggak apa-apa kah ke anak 5 tahun gitu? Gimana Ibu? Yang kasihan malah tetangga. Tetangga. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya Teh Mega, selama anak merasa senang melakukannya gitu ya, kemudian nggak ada kayak efek-efek negatif terhadap kesehatan atau terhadap kondisi fisiknya, itu sih nggak apa-apa. Toh si anak ini juga merasa senang melakukannya dan orang tua juga nggak maksa kan, kamu kalau makan nanti dikurung di kamar mandi atau misalnya kalau selama hal tersebut tidak dilakukan dan anak merasa maksudnya pemaksaan tadi tidak dilakukan, kemudian anak merasa bahagia dan senang melakukan hal tersebut gitu ya, kita apresiasi aja. Soalnya kalau misalnya kita dengarkan omongan tetangga, rasanya ya akan terus menerus ada gitu ya. Jadi ya mungkin nggak usah dipedulikan lah si tetangga ini. Yang penting anak juga senang melakukannya. Malah alhamdulillah sekali nih dia mau puasa sampai full, bahkan di tahun kemarin sampai 7 hari gitu ya, full terus. Ya semoga di tahun yang sekarang bisa lebih lama lagi. Nggak masalah Teh, justru ini sudah jadi suatu kebiasaan yang baik bagi si anak tersebut. Jadi pertahankan aja. Nggak usah ngikutin omongan tetangga ya, toh anaknya juga senang-senang aja melakukan hal tersebut. Iya bener. Ini jadi anak yang kemudian akan rise above the crowds ya, anak-anak yang stand out, yang dia tahu bahwa yang penting itu dirinya, bukan apa-apa yang dikatakan sama orang lain. Mantap. Mantap sekali nih Pak Zain. Keren. Nih, yang penting dimotivasi ya. Anak Teh Mega ini harus banyak diapresiasi dan dikasih hadiah ya. Luar biasa. Iya. Tadi ada Kak Emma udah raise hand. Pegel kali ya tadi ya. Punten Kak Emma. Mohon maaf. Mau jadi nanya nggak Kak Emma? Tadi sudah raise hand loh. Mana ya? Kayaknya nggak ada ya. Oh nggak. Kayaknya kelempar atau ke toilet mungkin. Soalnya habis sahur tuh biasanya pagi-pagi suka pada beser. Iya benar. Kayak niatnya minum banyak buat sampai sore ya, tapi kok keluar semua jam 6 gitu. Pengennya mah disimpan ya Teh ya. Dikit-dikit gitu. Ya udah kayak unta aja. Ya Allah. Kalau belum ada yang nanya, mungkin Teh Mega bisa sharing kok bisa anaknya seperti itu diapain tuh. Iya. Oh iya, tips-tipsnya gimana bisa mau semangat ya? Puasa full. Teh Megawati bisa ini nggak? Aduh, Teh Megawati ini memang keren ya, ibu negara. Iya, luar biasa banget. Masya Allah.
Teh Megawati bisa open cam nggak? Open cam, open mic. mic. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Iya betul, kita syukuri ya. Ada lagi teman-teman yang mau takut ketahuan tetangganya. Oh iya, bener. Soalnya ini nanti akan streaming di YouTube ya. Aduh, nanti tetangganya jadi nggak enak. Aduh, iya ya. Aku jadi suruh-suruh anak setengah hari, padahal udah kuat selama 1 hari. Ini keren banget nih. Teman-teman silakan, ada yang mau sharing, curhat, komentar nih? Atau Dini, ada yang mau ditanyain Dini? Mau open mic atau lagi ngasuh? Dini lagi ngasuh Dedek Mariam nih. Iya. Ini rasanya ada bobotoh saya, ada Bu Linda, Bu Detri. Wow, iya benar. Pakarnya nih. Nah, kalau teman-teman ternyata dalam menghadapi seseorang atau dalam menghadapi anak, kemudian gemes ya, kok susah merubahnya, itu besok kita akan belajar lewat Bu Linda ya, bagaimana cara bersabar dan bersyukur. Ini Umi Linda ini juaranya lah urusan sabar dan syukur ya. Duh, ini kamera aku malah jadi error, nggak bisa dilihatin, ya Allah. Nah, ada ngomong-ngomong Buditya soal juga. Ada Buditya juga. Biasanya Pak Bambang suka ada. Waf ini kalau ngomongin soal perubahan, udah Abah Ipang dulu aja. Silakan Abah Ipang, nanti aku mau nanya nih abis ini. Silakan Bah, barangkali mau sharing. Mic-nya belum. Masih di mute. Ya. Kan kelihatan gantengnya Abah. Silakan Bah. Ya gini, Teh Hafi ini sebetulnya saya mau nanya, tapi barusan Kang Chen sudah ngasih clue bahwa ternyata cara ngadapin anaknya itu baru dibahas besok hari gitu. Nggak apa-apa, sekarang aja. Terkadang ada kok Bu Lindanya. Bener. Terkadang yang jadi problem itu bukan di anak ya sebetulnya, tapi di orang tuanya gitu. Misalnya ketika pas anak itu pas jam 5 dia kekeh gitu mau buka gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tuanya bilang, "Duh, lebar, bentar lagi. Lebar lagi." Sedikit lagi mau buka. Sedikit lagi. Akhirnya kan si orang tua juga udah mulai kesel tuh, nyuruh anaknya buat nahan nggak buka-buka gitu. Tapi anaknya sudah mulai tantrum. Jadi nambah orang jadi tantrum juga pada akhirnya. Saya ikut tantrum. Kenapa? Ikut kokosehan berarti ya Pak? Bukan kokosehan aja, barangkali orang tua sampai ngacak-ngacak spiteng dan genteng. Bahaya. Hati-hati. Ya kan sampai ada ancaman segala gitu. Pokoknya kalau buka sekarang kan gitu ya. Aduh. Kadang-kadang di banyak orang tua itu kalau buka sekarang besok nggak akan jajan. Nah kan jadi akhirnya bukan nyari ribut tapi juga ancaman gitu. Nah kira-kira tipsnya buat orang tua buat ngadepin anak gitu ya. Kan kalau jam 12 siang mungkin masih aman ya Teh ya. Masih aman itu masih agak jauh gitu. Jadi ketika pas dia minta buka ya sok aja deh, hari dulu aja. Ini mas 5:30 gitu, mau azan maghrib gitu, kita tantrum pengen buka gitu. Nah kira-kira harus gimana caranya Teh? Bah 5:30 yang adanya juga udah pemanasan itu. Udah pemanasan pita suara 5:30 dikit lagi ya. Nah itu gimana gitu. Bu Afini? Yang gemes dan kesal itu orang tuanya gitu. Aduh, yang menyesal itu orang tuanya itu gimana tuh? Iya, yang nyesal malah orang tuanya ya. Balik lagi sebenarnya, Abah. Tadi ya orang tua tuh inget dong, kan lagi puasa, berarti harus sabar. Disindir juga ya. Jadi malah kokosehan orang tuanya gitu. Ya, jadi balik lagi ke situ. Memang dalam menghadapi anak itu terutama ini ya, kalau misalnya kadang kan orang tua suka mikir, nanggung atau dikit lagi gitu ya. Balik lagi ke awal, buat suasananya menyenangkan. Misalnya dia lapar karena dia pengen makan karena tergoda nih, udah jam 5:30 udah banyak kan masakan yang keluar nih ya, udah ada es campur, udah ada kolak, udah ada apa-apa gitu ya. Biasanya bukan karena memang laparnya, tapi lebih ke yaitu tadi banyak godaannya gitu. Ya orang tua tetap ya harus membuat
puasa ini sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, suasananya menyenangkan, kemudian tidak ada paksaan kayak gitu. Kalau mau misalnya orang tua sayang nih dikit lagi gitu ya, alihkan perhatian anak ke kegiatan lain. Jangan jam 5:30 teh udah disuruh di depan meja makan sambil ngeliatin makanan gitu ya. Itu Pak, itu siksaan ya, itu mah bukan. Aduh, parah, bener. Jadi alihkan, misalnya ayo keluar yuk, lihat kita main layangan yuk, atau apa sambil nunggu waktu maghrib kayak gitu. Atau diajak jalan-jalan ke masjid sambil siapa tahu lah dapat lemparan takjil gitu ya. Gitu. Jadi mau gitu, arahkan ke kegiatan yang lainnya gitu. Jangan kemudian jadi fokus, aku pengen makan, jangan nanti setengah jam lagi kamu harus bertahan gitu ya. Jangan seperti itu, alihkan, jangan kelihatan tuh si makanan gitu. Ini loh masih anak usia 5 tahun, kayaknya dia juga masih berlatih untuk menahan diri gitu ya. Ini malah dilihatin ke makanan yang dia sukai gitu. Jadi kalau mau alihkan aja, biar nanti orang tuanya juga nggak jadi ikut tantrum, nggak ikut jadi puasanya jadi ya sih menahan lapar dan haus, tapi nggak menahan sabar gitu kan, sayang juga bener. Ya. Amalannya gitu, jadi kehapus. Iya, betul tadi, apalagi diajak main keluar, main layangan, tapi jangan layangan putus, Bah. Bahaya. Jangan itu, nanti bersambung kalau gitu. Kang Zian, boleh nyambung lagi nggak Kang Zian? Dikit lagi. Boleh. Nah, kalau saya kan, ini saya tuh ngajar anak usia SD ya. Nah, anak-anak usia kelas 1-2 itu juga masuk kategori anak-anak usia dini enggak? Karena juga mereka ketika pas saya tanya, misalnya ketika pas pagi hari pas mau masuk kelas itu, saya nanya ke mereka, siapa yang saum full? Saya sedikitan, yang ada juga setengah hari gitu. Kira-kira usia 6-7 tahun juga sama nggak penanganannya sama yang di bawah 5 tahun itu? Sebenarnya sih bisa, Abah, tadi juga rasanya udah disampaikan oleh Pak Zen gitu ya, bahwa prinsip pengajaran ini itu bisa sampai orang dewasa juga melakukan. Digunakan nih si prinsip ini untuk mengajarkan sesuatu ke orang dewasa itu juga bisa gitu. Dan rasanya SD kelas 1 atau kelas 2 ini juga masih belum balik ya, masih belum suatu kewajiban gitu. Puasa itu masih belum suatu kewajiban bagi mereka untuk sampai tuntas seperti itu. Jadi bisa dengan prinsip yang tadi diajarkannya gitu. Tapi kalau apakah mereka masuk ke anak usia dini, kayaknya enggak, itu udah usia sekolah gitu ya. Seperti itu paling. Jadi prinsipnya bisa digunakan, tetap sama, nggak usah dipaksa. Toh kalau misalnya kita balik ke agama juga mereka masih belum diwajibkan untuk berpuasa sampai selesai gitu. Kalau misalnya memang belum balik gitu paling, Abah. Kelihatan ini muka-muka sering menghadapi anak-anak, sabar gitu mukanya. Masya Allah. Berarti ngajar ya Abah Ivang atau... Oh ngajar, Masya Allah, bener-bener. Saya juga ngajar, jadi kalau di sekolah udah jam 10, belum waktunya pulang, anak-anak udah, gitu. Karena mereka mah masuk pagi, anak-anak ya, lagi puasa, tetap aja lari-lari. Jadi emang energinya kenceng ya, energinya full. Sampai kadang gurunya yang gak sabar, jangan lari-lari lagi puasa, nanti kamu cepat haus, gitu. Padahal mah emang mereka seneng, gitu. Cuman ya paling kalau pulang ke rumah siang-siang, orang tuanya yang pusing, udah habis energinya anaknya. Oke, ini tadi ada ini Bu, ada jawaban dari Teh Megawati tadi. Biasanya katanya sehari-hari makannya susah. Nah, jadi pas buka puasa katanya makannya tuh nikmat banget gitu. Jadi suka kalau puasa. Berarti ada daya tarik dari buka puasa ternyata ya. Terus juga karena biasa dikasih hadiah gitu kalau puasa. Jadi ini ya, naik gitu ya motivasinya. Jadi dia seneng buka puasa. Emang yang paling seru dari buka puasa itu adalah nyari ini ya, ngabuburit, nyari buka puasa gitu ya. Jadi seneng gitu ya, asal jangan menyenangkan pada saat puasa itu waktu berbuka memang. Ya bener, bahagia banget gitu ya. Yang penting mah jangan dibabat semua gitu ya, berbuka. pengen gitu ya. Nah sambil mungkin juga bisa jadi sambil mengajarkan anak-anak juga ya untuk mengelola saat mau buka puasa tuh apa yang bisa masuk gitu supaya nggak kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan nanti ya
seperti orang dewasa juga ya, habis buka puasa terus mau sholat bangunnya berat karena perutnya penuh. Oke. Ngabuburit nyarinya yang manis ketemunya jodoh. Wah seneng atuh teh kalau gitu. Ini teteh apa Akang ini Ahmada? Nih ada pertanyaan. Nih. Oh cowok ya Allah, Akang berarti. Ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Ahmada. Ibu izin bertanya, gimana kalau misal si anak ini udah seminggu di seminggu bulan puasa terakhir. Udah seminggu di seminggu terakhir. Udah seminggu, soalnya sekarang udah masih di seminggu di awal ya, jadi mikir gitu. Emang udah akhir? Belum seminggu belum, sabar. Iya. Nah, misalnya si anak ini, mungkin di tahun kemarin gitu ya. Misalnya si anak ini udah di seminggu terakhir bulan puasa nih, bisa full puasanya istiqomah. Tapi di lain waktu, di hari ke-8 misalnya, dia nggak bisa mengontrol pengen makan itu banget. Nah, kita sebagai orang tua baiknya gimana? It's okayin, menyetujui gitu ya, karena dia udah dapat 7 puasa full, udah sesuatu yang better ketimbang Ramadan sebelumnya, atau kita bujuk dulu, kakak, adik, sayang atuh tinggal 2 jam lagi. Nah, ini yang tadi mirip ya sama yang ditanyain Ivang. Misal, nah itu gimana ya Bu? Padahal orang tuanya lagi riweuh, nggak bisa jagain. Oh, tadi kan diajak main aja, diajak ini aja. Ternyata orang tuanya lagi riweuh nih Bu, gitu. Atau dengan kata lain ngedampingin dia kan kayak kebanyakan ortu teh ngasih HP gitu, ngasih TV. Tapi kalau nggak didampingi juga kan bukan sesuatu yang baik gitu. Terima kasih. Jadi harus gimana gitu ya? Pengen nemenin main tapi nggak bisa gitu. Ya, gimana lagi ya? Susah memang kalau misalnya seperti itu. Tapi bisa balik kembali ya ke pernyataan yang di awal. Ini masih belum wajib, puasa ini masih belum wajib untuk mereka. Tapi kalau misalnya mereka dimotivasi kayak, nih ayo 2 jam lagi nih buka, nanti kalau misalnya bisa sampai akhir besok, buat buka besok kita cari makanan kesukaanmu, mungkin bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya nggak didampingi, ini memang sayang sekali ya, kalau misalnya mau gitu ya, orang tua ini riwehnya apa? Misalnya riwehnya itu, ini nyiapin makanan buat buka gitu ya, bisa nih si anak diikut sertakan gitu, ayo deh nanti ibu ngupas misalnya ngupas jeruk atau apa, walaupun mungkin nanti jeruknya masuk 1 gitu ya menurut dia. Satunya tuh 1 kilo. Ya, rasanya nggak masalah. Yang penting dia diikut sertakan di kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang tua. Jangan malah kemudian tuh kamu tonton TV aja sampai nunggu waktu azan gitu. Atau ini dikasih HP gitu kan. Mungkin nanti bisa nih kita iniin lagi gitu ya, ada tambahan materi lagi gitu terkait dengan gadget untuk anak usia dini, itu dampaknya seperti apa gitu ya. Mantap tuh itu, nanti mantap, itu keren. Gitu, karena sayang sekali kalau dia malah orang tuanya sibuknya misalnya sibuk mempersiapkan untuk berbuka gitu ya, si anak malah udah diabur gitu ya, diabur untuk main HP atau nonton TV gitu. Lebih baik misalnya dia disuruh main deh bareng sama anak-anak tetangganya yang ngebuburit, atau kalau misalnya diikut sertakan di kegiatan yang sedang dilakukan orang tua juga, itu bisa baik juga gitu, bisa juga dilakukan gitu. Jadi biar sekalian orang tuanya ada yang bantuin ya, rasanya mungkin kalau bagi orang tua ini bukan ngebantuin ya, tapi ngerecokin. Paling Ahmada. Tapi jadi, keren nih Kak Ahmada, ini keren ya, maksudnya itu kan bukan anaknya ya. Ya perhatian sekali. Padahal itu di bawahnya udah ada pilihan, mending udah aja sendirian aja keluar ya ngabuburit. Ya, barangkali ketemu jodohnya, ini malah sibuk ngejaga anak. Aduh, luar biasa ini, mudah-mudahan jadi wasilah pahala ini. Ini high quality banget ini. Mantap. Jadi inget ini juga nih pas Bu Af ini cerita gitu ya, diajak ikut riwah aja, diajak ikut berkegiatan menyiapkan berbuka aja gitu mungkin ya. Jadi ingat waktu kecil aku ya, waktu SD, waktu TK gitu sering bantuin mau buka puasa, motongin melon, buah melon. Sambil motongin masuk. Bener. Umi nggak sengaja gitu. Aku SD inget banget, ya Allah ternyata aku pernah gitu ya. tapi ya berapa tapi
satu masih sadar kok. Satu aja gitu. Kan kadang emang ya maksudnya ngajak anak kecil buat berhadapan langsung dengan makanan di jam dekat berbuka menantang ya gitu, menggoda gitu kan, pasti anak-anak jadi akan tergoda. Tapi seperti Bu Afini tadi bilang gitu, balik lagi ke anak-anak emang belum wajib gitu ya. Jadi kadang ya masih kecil ngerasain pengalaman kayak gitu, pas udah gede jadinya lucu juga gitu. Ya, pengalaman gitu. Pengalaman gitu. Jadi oh ya ntar kalau punya anak ngadepin yang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, masih kecil gitu ya. Yang penting diingetin juga kalau itu tuh nggak bener. Abis itu ya tetap sih aku dikasih tahu, diomelin juga. tapi ya udah sebatas maksudnya kesetiaan masa kecil gitu ya. Jadi tapi ternyata setelah kejadian satu kali itu, besoknya ketika nyiapin buka puasa aku nggak gitu lagi, udah sekali aja, karena itu kan sebenarnya mendekati waktu buka puasa sebagai anak kecil kan sebenarnya ego diri sendirinya aja yang kayaknya aduh aku udah nggak kuat lagi, tergoda gitu ya. Ternyata setelah sekali merasakan kayak gitu ya udah ternyata nggak kenyang juga. Tapi cuman sekali karena hari itu melon, karena besoknya semangka, beda lagi. Semangka sekali lagi gitu ya. Ya Allah, iya maksudnya ya mumpung masih kecil gitu ya, masih boleh gitu kayak gitu. Jadi ternyata setelah aku sekali kayak gitu besoknya enggak lagi gitu. Tidak semenarik itu, ternyata buka puasa duluan, lebih suruh buka puasa bareng-bareng ternyata. Nah akhirnya di hari kemudiannya justru jadi belajar untuk iya ya aku mau barengan aja biar seru gitu. Karena kan memang sebenarnya buat berbuat baik enakan bareng-bareng ya. Kalau berbuat kurang baik kayak aku tadi waktu kecil meskipun sendirian nggak enak. Gitulah. Jadi mungkin itu ya. Jadi penting nggak Bu Afini kira-kira apa bareng-bareng sama sendiri, kan tadi di share di slide-slide awal tuh kan ada bilang ya bahwa ada kebersamaan bareng-bareng sama orang lain ya, senang berkelompok gitu ya. Itu masuk nggak ya, maksudnya menciptakan setting situasi di mana ini aku tuh bareng-bareng pada puasa, makanya aku nggak enak kalau aku nggak ikut puasa misalkan gitu. Itu kayak gitu penting juga nggak sih nyiptain kebersamaan bareng-bareng? Penting banget Pak Zen, makanya kan di agama juga ya, kalau misalnya kita mau baik kita harus berkumpul dengan orang yang baik-baik gitu. Iya, nah begitu juga pada anak-anak, makanya tadi ya ciptakan ini suasana kebersamaan, suasana bareng-bareng. Kalau misalnya kita lihat dari karakteristiknya juga dia memang sudah senang gitu ya untuk mengikuti kelompok gitu. Ngikut ada temennya apa, dia biasanya kan akan ikutan ya kalau anak usia segini gitu, nggak mau kalah gitu, pengen bisa juga dong seperti itu. Jadi prinsip ini juga bisa dilakukan gitu untuk dalam mengajarkan terutama ya anak untuk berperilaku menampilkan perilaku baik yang kita inginkan gitu. Tapi tentu saja harus disertai contoh ya, jangan kalau misalnya anak harus puasa tapi ibunya lagi nggak puasa makan di depan anak ya jangan. Iya benar, nah itu ya. Nah itu biasanya kalau di anak itu biasanya dorongannya itu untuk bisa sama orang di sekitar, atau karena nggak mau beda, itu kan kayak yang sama tapi sebenarnya beda ya, maksudnya anak itu lebih karena nggak mau beda atau karena bersama itu menyenangkan. Biasanya dorongannya yang mana ya, supaya kita kan bisa memanipulasi lingkungan gitu, bisa memanipulasi situasi. Mendingan pakai yang mana ya, apakah ngesetting supaya anak tuh nggak enak kalau ternyata dia beda gitu ya, atau tadi menciptakan aktivitas bahwa bersama-sama itu menyenangkan, jadinya ayo bareng, ini bareng, ngapain bareng, itu yang lebih tepat yang mana ya kira-kira? Kalau misalnya saya lihat gitu ya, mereka ini lebih senang ketika melakukan kegiatan bersama-sama. Saya punya 4 ponakan, usianya tuh nggak jauh beda, usia 4 bedanya setahun ya, 4 sama 5 tahun gitu, jadi masih dekat-dekatan. Si satu anak ini sebut saja Nika gitu ya, dia kalau misalnya main sendiri bisa main sendiri, tapi kalau misalnya udah ada saudara sepupu-sepupunya datang, dia udah ikutan deh. Sepupunya main perosotan, dia juga pengen main perosotan, tapi udah bisa untuk antri, untuk untuk
biar bisa diterima dalam kelompoknya gitu ya, biar jadi bisa ikut ke aturan gitu. Bahkan kalau misalnya udah beres mainnya, terus pupunya mau pulang gitu, dia yang nangis, teman-teman kayaknya gitu, mau ikut teman-teman, udah nggak inget sama ibu bapaknya, ingetnya sama teman-teman. Udah punya bestie itu mah. Ya, jadi memang kalau pada anak tuh senangnya ya bareng-bareng ya, melakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu. Memang sekali-sekali mereka juga senang ketika dia bisa melakukan sesuatu kemudian dipuji, itu juga merupakan hal yang menyenangkan bagi si anak gitu. Makanya kalau anak usia segitu rasanya kalau misalnya dia berhasil sesuatu tuh pasti bilang-bilang, tadi aku udah bisa ini loh, tadi aku bisa kayak ponakan saya tuh bisa nelpon kakeknya tuh udah seneng banget dia. Jadi dikit-dikit, Bibi tadi aku bisa nelpon kakek loh, besoknya ketemu lagi, Bibi aku udah bisa nelpon kakek loh, itu aja. Sampai saya bilang, wih hebat banget. Iya kakak hebat, nanti dia bilang gitu. Seneng dia ya. Berarti ini ya, ada kita sebagai orang tua ya, berarti kita harus punya effort. Memang harus meluangkan waktu atau memang ngeluarin energi ya untuk keluar effort ya, usaha untuk ngasih contoh gitu ya, ngajak ya. Kalau nggak gitu, si anak juga akan susah ya. Maksudnya kalau kita nggak dimulai duluan. Iya, iyalah. Namanya juga anak-anak ya. Kalau didiamin, mereka ini sebenarnya lagi nggak bisa tiba-tiba anteng sendiri kan ya? Nggak bisa tiba-tiba anteng sendiri. Kita curiga kalau anteng sendiri. Biasanya make up ibunya udah acak-adut, udah lemarinya berantakan. Iya, apalagi nyoret tembok di sebelah mana gitu. Justru kalau ngeriwehin kita sebagai orang tua itu berarti kita apresiasi. Oke, aman berarti gitu. Kalau dia udah diem, wah bahaya ini. Tuh kata Dini di kolom chat, kita aja nggak mau didiemin ya. Iya, kadang iya, kita kan kadang kita kan suka itu ya, maksudnya nyuruh anak tuh ya udahlah main sana. Gitu kan, kita juga soalnya pengen anteng ya, lagi anteng sendiri, anak juga pengen dibiarin juga asik sendiri. Tapi kan sebenarnya nggak bisa gitu ya. Kalau untuk ngajarin kebiasaan, kita harus punya effort buat nimbrung ya, ngelibatin anak, bikin permainan ya supaya sesuatu itu seru dan asik ya, kayak tadi ya, supaya anak jadi tokoh utama di di kehidupannya gitu ya, di kesehariannya. Iya. Silakan teman-teman nih, ada yang mau nanya atau sharing? Ini tadi Abah Ivang kayaknya ngajak kita semua untuk istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Jangan-jangan anak kita itu emang fotokopi ortunya dulu. Ayo pada ngaca dulu yuk. Waktu kecil. Benar. Aduh. Kayak aku tadi ya, ternyata pernah melakukan hal yang wow. Nah, kata Bu Detri, iya benar, kalau anteng malah jadi waspada ya. Tiba-tiba anak ada di atas genteng ya. Atau lagi kemana. Itu. Dan memang ya, anak itu, mereka itu sebagai pengamat yang aktif sekali. Apapun yang kita lakukan itu akan ditiru gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman ngelarang, tapi kita melakukan hal yang dilarang, ya nggak akan mempan-mempan tuh larangan yang kita berikan gitu. Jadi ya emang benar-benar kita sebagai orang tua atau misalnya rekan-rekan nih sebagai kakak, sebagai tantenya, sebagai pamannya gitu ya, harus benar-benar memperhatikan perilaku yang kita tampilkan ketika sedang berhadapan dengan anak. Mungkin dia nggak akan nyontoh saat itu juga, tapi misalnya 2 hari kemudian gitu dia akan nyontoh atau gimana. Kadang ponakan saya tuh suka cerita rahasia bapak ibunya ke saya gitu, karena dia mungkin ngedenger gitu ya, bapak ibunya lagi berantem atau lagi ngomongin apa, nanti dia omongin ke saya gitu. Oh, mantap. Iya, jadi memang benar-benar harus hati-hati ya kita dalam berperilaku, terutama di hadapan anak-anak, karena mereka ini pencontoh yang handal gitu. Betul, pengamat yang aktif ya, imitator yang handal ya, impostor, impostor. Jadi kayak Among Us. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing atau cerita atau nanya ya, atau barangkali teman-teman mau curhat ya tentang ngebangun kebiasaan juga bisa ya. Ternyata yang aku tadi nyatet banget nih, yang 5 tadi prinsip tadi aku simpen banget ya, di mana kita kemudian punya 5 langkah tadi, kasih penjelasan, jangan paksakan, kegiatan menyenangkan, proses yang benar,
apresiasi dan penguatan itu juga penting banget ternyata ya dalam membangun kebiasaan kita juga sehari-hari gitu. Ah, ini ada Bu Endah nih. Oh, ternyata ada Bu Endah ya. Ada Bu Endah. Ini bener Teh Endah ini Bu Endah. Iya kayaknya. Dia menyebut Oh iya tuh. Teteh. Oh iya bener, anak Teh Endah yang kecil senang cerita. Apa yang kita obrolin di rumah bisa nyampe ke tempat les, sekolah, guru ngaji, kakek nenek. Bahaya kalau udah sampai sosial media di-share juga katanya ya. Betul. Iya bener. Oh, Teh bener Teh Endah. Anak aku juga gitu nyanyi ya. Kadang-kadang nyeritain, nanti siang aku mau kemana, padahal itu belum, luar biasa ceritain ke satu sekolah. Kan Padahal baru rencana. Baru rencana, atau kemarin abis dari mana itu ke sekolahnya, di kelas tuh diceritain gitu ya. Luar biasa anak tuh ya, mungkin karena bahagia yang malu ya. jadi orang tuanya ya. Yang malunya orang tuanya. Aduh, kenapa dibilangin? Gitu. Gurunya tiba-tiba bilang, ibu mau pergi ya Bu ya. Gitu. Padahal mah baru kapan berangkat lagi. Iya yang mau jalan-jalan nih wah ini pasti cerita-cerita ini ya. Memang ternyata suka kayak gitu ya, keseruan. Tapi emang benar sih. Sebagai aku yang seorang guru gitu ya, guru SD, aku mendengarkan banyak sekali cerita dari anak-anak yang keluar tanpa sengaja. Bu, aku tuh di rumah gitu. Jadi padahal aku nggak nanya gitu ya, aku tidak menyelidiki, tapi terus jadi tahu jadi dia begini karena begini gitu. Padahal aku nggak nanya, nyampe semua ternyata gitu ya. Tapi iya, jadi kelihatan gitu. Berarti ini gini, di rumahnya gini gitu. Sambil belajar juga sih sebenarnya jadinya. Ya berarti memang harus mencontohkan yang baik, bicara yang baik-baik aja gitu di depan anak, dipilih-pilih gitu ya. Yang harusnya diobrolkan dengan pasangan gitu, kalau bisa enggak kedengeran anak gitu ya. Kan enggak enak ya kalau nyampe ke gurunya. Kalau nyampe ke gurunya yang kata Kang Zen jalan-jalan mah mending ya. Maksudnya itu hal yang baik, yang anak-anak tuh seru gitu ya. Kalaupun udah terlanjur bilang, aduh gimana nih gitu, tapi masih bisa dilakukan. Bulan depan ya kita jalan-jalan, maksudnya masih bisa dicari alternatifnya yang lebih menyenangkan gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak sengaja terucap atau terdengar anak yang tidak baik, kan jadinya gimana ya, jadi kurang enak juga gitu. Meskipun ya aku saat mendengar yang tidak baik itu ya udah nggak akan diapa-apain dan nggak akan dipanjangin juga, nggak akan ya itu cuma dengerin anak aja gitu. Gitu. Jadi belajar juga ya sebagai makanya nih kata Zahro nih di kolom chat, di Masjid Jogokarian itu anak-anak jadi pengumpul data nih. Soalnya bagaimana kondisi keluarga di lingkungan masjid ya, karena Masjid Jogokarian punya program itu kan ya, pengabdian pada masyarakat ke lingkungan sekitar. Nah, mereka tuh jarang ngumpulin data lewat orang-orang tuanya, karena barangkali orang-orang di sekitarnya juga kan ada yang jarang ke masjid ya. Maka lewat anak-anak kan kalau anak-anak kan kadang-kadang di masjid ada itu. Padahal bagi-bagi kue dikit aja. Iya, nimbrung tajil bahkan ngambil tajil aja kadang ke 4 masjid ya kalau di daerah saya tuh gitu ya. Masjid Asifa udah ngasih ke Asifa. Habis itu ke Al-Latif belum ngasih ke Al-Latif gitu ya. Jadi Al-Fatwa. Jadi padahal belum buka tuh. Tapi mereka roadshow gitu ngambilin tajilnya. Itu memang dari anak-anak ya, energinya memang luar biasa nih. Iya. Jadi ternyata mengumpulkan info itu nggak hanya dari anak, bukan hanya dari mamang sayur aja, dari anak. Mamang sayur, mamang sayur, tukang bakso dan anak-anak. Nah, itu 3 penting tuh ya. Mungkin ini juga direkam sama BIN ya, Badan Intelijen ya, supaya apal dapat infonya dari situ. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan dan disampaikan, alhamdulillah udah jam 6:30 juga ya. Ada yang nanya kemarin, Kang, kenapa sih nggak sampai jam 7 dan lain-lain? Kita kan harus nyiapin anak ya untuk ke sekolah, untuk nganter-nganter. Dan juga mamang sayur datang biasanya jam 6:30-an. Ya, jadi pasti keribuhan terjadi, nyapu ngepel itu harus kita mulai. Seenggaknya habis subuh kita nggak tidur lagi lah. Sebelum kita tutup, silakan Bu Afini barangkali ada pesan-pesan yang kemudian menjadi penyemangat buat kita semua ya, dan juga closing statement dan motivasi buat kita semua. Silakan Bu Afini. Apa ya? Udah panjang ya dari tadi. Bingung. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Zen, Teh Hafsa gitu ya, yang sudah
mengajak saya dalam kegiatan ini. Semoga ya materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi tetap sayangi anak, berikan contoh yang baik, berikan pendidikan yang baik untuk mereka karena mereka merupakan masa depan untuk kita juga ternyata ya. Alhamdulillah. Kita foto dulu ya. Boleh. Sebelum tutup. Aku nggak bisa ini. Oh iya, nggak apa-apa. Dia bilang fail to start the video camera. Please select another setting, tapi nggak bisa. Ya Allah. Padahal tadi bisa ya di awal. Oh, terima kasih tadi Teh Megawati ya udah share. Ternyata anaknya itu memang nggak suka makan. Nggak apa-apa. Itu kata Ambu Detri beli kamera baru, Kang. Aduh. Yang ini bukan kameranya, laptopnya ini, Mak. Oke, sepertinya udah ya. Kita mulai foto. Siap-siap dan tersenyum. 1, 2, 3. Oke, ada Kak Hilmia nih kayaknya lagi mau berangkat kerja ya, Masya Allah. Masih dengerin, seneng banget. Thank you. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga bisa kita terapkan kepada anak-anak di rumah ataupun kepada anak-anak tetangga gitu ya, anak-anak murid gitu. Ya yang kalau main ke rumah ya kita jangan langsung masuk ke rumahnya. Oke, semoga bermanfaat dan juga apabila ada salah-salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di webinar yang besok ya, insya Allah seru nih, ngomongin tentang sabar dan syukur ya. Nah, Allah makin seru lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Afini, Kang Zain. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Hafsa, Pak Zain, Abah Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.